Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulika Ningsih dari kelas MN20J. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya dengan judul Laporan Studi Kelayakan Bisnis Apotek Anugrah Pharma. Apotek Anugrah Pharma. Apotek adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran perbekalan farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat. Salah satu realisasi pembangunan di bidang farmasi oleh pemerintah dan swasta adalah dengan menyediakan sarana pelayanan kesehatan. Salah satunya adalah apotek. Jadi apotek adalah suatu jenis bisnis eceran yang komoditasnya terdiri dari perbekalan farmasi dan perbekalan kesehatan. Sebagai perantara, apotek dapat mendistribusikan perbekalan farmasi dan perbekalan kesehatan dari supplier kepada konsumen. Memiliki beberapa fungsi kegiatan yaitu pembelian, gudang, pelayanan, dan penjualan, keuangan, dan pembukuan, sehingga dapat dikelola dengan baik. Maka seorang apoteker, pengelola apotek, di samping menguasai ilmu kefarmasian, juga perlu menguasai ilmu lainnya seperti ilmu pemasaran dan ilmu akuntansi. 1. Kajian aspek legal. Aspek legal meliputi yaitu 1. Nama perusahaan. Nama apotek yang didirikan adalah Apotek Anugrah Pharma. 2. Alamat. Lokasi Apotek Anugrah Pharma bertempat di Jalan Teluk Jambi Timur, nomor 45 Pinayungan, Kecamatan Teluk Jambi Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. 3. Logo perusahaan. Apotek Anugrah Pharma memiliki logo perusahaan sebagai berikut. 4. Izin usaha. Dikelola oleh Tiara Damayanti dengan nomor izin 503 atau 892 atau IPA, PA atau 04 atau BPMPD atau 2013 dan nomor izin praktek apotek 503 atau PPI atau 045 atau SIPA atau 12 atau 2012. 5. Struktur modal usaha. Modal usaha untuk mendirikan Apotek Anugrah Pharma berasal dari Tiara Damayanti sebesar 50 juta dan pinjaman bank 150 juta. 6. Struktur organisasi. Apotek penanggung jawab apotek. 1. Apotek pendamping 2. Asisten apoteker 2. Administrasi 1. 7. Kajian bahwa produk yang akan dikaji tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, budaya, agama, dan adat istiadat setempat. Tidak bertentangan dengan hukum. Produk dagang yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seorang harus mematuhi hukum. Tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Tidak bertentangan dengan budaya. Produk dagang yang diperjualbelikan tidak melanggar asas budaya yang sudah ada di lingkungan aspek anugerah Rama. Tidak bertentangan dengan agama. Produk dagang tidak bertentangan dengan agama yang berada di Indonesia. Tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat. Produk di farmasi akan mematuhi keseluruhan norma baik tertulis maupun tidak tertulis. 2. Aspek pasar dan peluang. Aspek pasar dan peluang meliputi yaitu peluang pasar dan estimasi permintaan pasar. Hal ini mengundang minat masyarakat untuk lebih memilih kunjungan ke apotek daripada ke rumah sakit. Analisis segmen pasar yang akan dipilih. Secara umum, tingkat perekonomian masyarakat sekitar termasuk dalam golongan menengah ke atas. Analisis bauran pemasar. Pemasaran terpadu adalah integrasi perencanaan kegiatan pemasaran melalui 4 komponen produk, harga, promosi, dan tempat yang digabung. Pemanfaatan teknologi dalam pemasaran. Penulis mulai menggunakan apotek digital seperti
Halo dokter. 3. Kajian aspek sosial dan ekonomi. Aspek sosial dan ekonomi meliputi yaitu dukungan umum pembangunan. Pemerintah Indonesia perlu memperkuat langkah untuk memastikan keamanan kerja, metode, dan keterlibatan personel apotek dalam upaya menanggapi kemajuan pembangunan masyarakat. Dukungan pertumbuhan ekonomi negara. Masyarakat. Aspek ekonomi bagi masyarakat luas termasuk pengaruhnya terhadap perekonomian masyarakat sekitar maupun perekonomian negara. Dukungan pendapatan masyarakat. Diharapkan adanya investasi ditinjau dari aspek ekonomi akan memberikan peluang untuk meningkatkan pendapatannya. Dukungan kehidupan sosial budaya agama adat istiadat setempat. 4. Aspek lingkungan. Aspek menjelaskan potensi lingkungan fisik di area lingkungan usaha. Lingkungan hidup merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk ditelaah sebelum investasi atau usaha dijalankan untuk mengetahui dampak yang akan ditimbulkan dari usaha bisnis baik dari dampak positif maupun negatif. 5. Aspek teknik dan teknologi. Aspek teknik dan teknologi meliputi yaitu pemilihan lokasi. Lokasi Apotek Anugerah Farma bertempat di Jalan Teluk Jambe Timur, nomor 45, Pinayungan, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Tata letak dirancang berkenaan dengan produk, proses, sumber daya manusia, dan lokasi, sehingga efisiensi operasi dapat tercapai. Sarana dan prasarana kelengkapan investasi. Sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang pelayanan kefarmasian di apotek meliputi Permenkes RI nomor 35 tahun 2014. Perlengkapan seperti alat pembuatan pengolahan dan peracikan. Kelengkapan administrasi. Contoh alat administrasi, belangko pesanan obat, belangko kartu stok obat, belangko salinan resep. Sumber daya manusia. Pelayanan kefarmasian di apotek diselenggarakan oleh apoteker. Sistem teknologi yang akan digunakan, penerapan teknologi dalam CPOB, cara pembuatan obat benar. Teknologi informasi yang akan digunakan. Peran teknologi informasi bagi industri farmasi sangatlah penting dan tentu saja memiliki tujuan yang beragam, tak terkecuali untuk mendukung kepentingan usahanya. 6. Aspek finansial. Apotek Anugerah Farma didirikan dengan investasi berupa tanah dan bangunan, meuleri perlengkapan persediaan obat sebanyak Rp188.350 dengan biaya investasi berasal dari modal pribadi masing-masing sebesar 50 juta dari Tiara Damayanti serta pinjaman modal dari pihak bank Rp150 dengan lama pinjaman 5 tahun dengan bunga 15%. Biaya tetap mencakup biaya gaji dan administrasi umum. Biaya gaji selama 1 tahun mencakup gaji 12 bulan. Apotek penanggung jawab apotek dan apotek pendamping asisten apoteker dan tenaga administrasi pendapat gaji sebagai mestinya. Lokasi Apotek Anugerah Farma bertempat di Jalan Teluk Jambe Timur, nomor 45, Pinayungan, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, dengan tingkat kesehatan penduduk sekitarnya sedang.
Jarak lokasi pendirian apotek dengan supplier dalam satu wilayah yang tidak terlalu jauh. Tinjauan terhadap konsumen dan apotek ini diperkirakan sebagai besar adalah masyarakat komplek perumahan, mahasiswa, dan pasien dari rumah sakit yang berdekatan dengan lokasi yang pendirian apotek. Dari analisis kondisi BEP adalah pada di mana total cost sama dengan total revenue, yaitu jumlah penjualan tepat dapat menyamai jumlah fixed cost, biaya produksi, dan depresiasi yang harus dibayarkan. Break even point apotek dicapai pada jumlah konsumen 2328 dengan nilai Rp 50 payback periode, menunjukkan waktu yang dibutuhkan untuk pengembalian investasi total. Payback periode dicapai pada 2,37 tahun. ROI yang diperoleh dengan perolehan laba sebesar Rp 84.240 per tahun adalah 42,12%. IRR dari hasil aliran kas 15% dan aliran kas 36% dan diperoleh IRR 35,39. NPF yang diperoleh dengan tingkat suku bunga pinjaman bank sebesar 15%, hasilnya positif sebesar Rp 128.910. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu satu, bahwa apotek Anugrah Pharma secara legal memenuhi syarat dalam pendirian usaha apotek. Dua, bahwa peluang pasar apotek Anugrah Pharma memiliki peluang pasar yang baik. Tiga, bahwa secara teknik apotek Anugrah Pharma memiliki teknik yang baik jika dilihat dengan adanya ketersediaan lokasi, bahan alat, teknologi, metode, keterampilan SDM, serta dana. Bahwa secara finansial kondisi BEP adalah keadaan di mana total cost sama dengan total revenue, yaitu jumlah penjualan tempat dapat sekian presentasi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.